Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fikra Lasif. Pada video kali ini kita akan lanjut project kita, yaitu tentang penjualan tiket akuarium atau aquafun. Oke, pada pertemuan kali ini kemarin kita disuruh mempelajari tentang tab layout, di mana kita suruh membuat beberapa tab untuk menjelaskan tentang ONNX itu apa. Jadi pada bagian pertama di sini kita disuruh membuat pada bagian tab 1 berisi penjelasan singkat tentang ONNX, di mana ada tujuan, manfaat, dan format modelnya seperti apa. Kemudian menambahkan contoh singkat bagaimana ONNX itu digunakan dalam dunia nyata. Oke, ini untuk tab 1. Kemudian untuk tab 2 kita juga disuruh membuat jelaskan bagaimana model itu disimpan di dalam format .onnx tersebut. Kemudian pada tab 3 kita disuruh menjelaskan bagaimana model dari framework seperti PyTorch, TensorFlow, atau Scikit-learn dapat dikonversikan ke ONNX. Dan yang terakhir yaitu tab 4, kita akan menentukan dataset yang akan digunakan dalam project tiket, kemudian menjelaskan mengapa data tersebut dipilih dan bagaimana ONNX akan digunakan untuk memprosesnya. Seperti kemarin perhatikan juga untuk fitur dan outputnya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam codingannya. Pertama di sini kita membuat di sini saya tadi membuat base activity terlebih dahulu. Base activity untuk bagian ini ya, dimana ada untuk wiki. Jadi kita membuat wiki dari ONNX tersebut. Ini untuk wiki untuk bagian activity base. Di bottom left kita tambahkan wiki dari ONNX nanti yang kita akan gunakan. Kemudian pada base activity juga kita tambahkan, jangan lupa, untuk button dari wiki ONNX yang akan kita buat nanti. Di sini kita karena kita menggunakan activity, jadi kita menggunakan file intent seperti berikut, bukan yang seperti untuk button rating, home, dan yang lain. Itu kita menggunakan fragment, jadi kita menggunakan replace fragment, kemudian ke tempat tujuannya. Kalau untuk activity kita gunakan seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke bagian package wiki ONNX. Di sini yang pertama kita buat ada wiki activity. Pada wiki activity sendiri kita menambahkan binding seperti biasa. Jangan lupa tambahkan binding ini. Kemudian kita menambahkan toolbar dengan title wiki ONNX, dengan subtitlenya itu informasi tentang ONNX. Kemudian di sini kita tambahkan initial adapter. Kita inisialisasikan dengan tabs adapter dari wiki tabs adapter yang ini. Kemudian kita gunakan binding untuk vpagger dari tabs adapter yang di atas. Selanjutnya di sini kita menghubungkan tab layout dan viewpagger menggunakan adapter. Jadi di sini ada kondisi di mana jika posisinya 0 maka teksnya adalah tab 1. Kemudian jika dia 1 maka teksnya itu tab 2. Kemudian jika posisinya 2 maka teksnya itu tab 3, dan posisi 3 untuk teksnya itu tab 4. Kemudian di sini ada juga kondisi, jika kondisi posisinya itu 0 maka dia akan menampilkan tab 1. Kemudian menampilkan ikonnya juga. Di sini saya buat IC search. Kemudian yang ini kita gunakan untuk menambahkan badge. Jadi di dekat logo dari icon itu ada titik berwarna merah. Untuk tab 2 juga sama. Ini dari yang position 0, 1, 2, 3 itu sama.
hanya kita mengubah teks sesuai yang akan kita gunakan. Di sini ada tab 4, tab 3, tab 2, dan tab 1. Kemudian menggunakan batch-nya juga. Kemudian di sini kita gunakan option item selected agar tombol back pada toolbar bisa digunakan. Akan kembali ke yang halaman sebelumnya. Kemudian kita membuat juga tab 1 adapter, yang mana di sini akan melanjutkan ke layout fragment tab 1. Pada tab 1 fragment ini kita menjelaskan apa itu Onyx, tujuan, manfaat penggunaan, dan contoh penggunaan Onyx di dunia nyata. Jadi sini terdapat penjelasannya, layaknya wiki. Di sini kita menambahkan di dalam linear layout, kemudian kita gunakan scroll view saja. Di dalamnya ada text view. Untuk judulnya ini apa itu Onyx, kita buat teksnya bold karena dia judul. Kemudian ada text view ini untuk isinya, penjelasan. Selanjutnya ada juga untuk tujuan Onyx, ini untuk judul. Kemudian ini untuk penjelasannya. Selanjutnya ini juga untuk judulnya dari manfaat penggunaan Onyx. Ini untuk penjelasannya. Dan yang terakhir ini text view untuk judulnya, dan ini text view untuk penjelasannya. Itu untuk fragment tab 1. Selanjutnya di tab 2 kita buat juga fragment. Di sini kita langsung aja masuk hubungkan dia ke layout fragment tab 2 yang ada di layout untuk fragment tab 2. Di sini juga sama, kita menampilkan judul dan penjelasan menggunakan text view. Di sini ada yang pertama ada judul dari struktur file Onyx, ONNX, kemudian ada penjelasannya. Selanjutnya di sini ada judul, penjelasan, judul, penjelasan, begitu juga seterusnya. Ini untuk struktur dari file Onyx, ONNX. Kemudian kita lanjut ke tab 3. Setelah kita buat, kita nanti bakalan lanjut ke layout fragment tab 3. Di fragment tab 3 sama juga menampilkan di dalam linear layout terdapat text view, ada judul, penjelasan, judul dan penjelasan. Kemudian kita lanjut ke tab 4. Di sini kita juga sama, tadi akan melanjutkan ke layout fragment tab 4. Di tab 4 ini kita membuatnya untuk penjelasan dataset apa yang digunakan, kemudian fitur atau input yang diekstrak, kemudian ada output modelnya apa, dan bagaimana ONX itu digunakan pada Aquafan atau plugin. Di sini hampir sama, ada scroll view, linear layout, dan beberapa text view. Oke, jika sudah kartu menu tadi, kemudian kita masuk ke wiki tabs adapter. Nah, di sini kita buat jumlah total tab yang ada itu kita buat ada 4, karena kita memiliki tab 1, tab 2, tab 3, dan tab 4. Pada position kita buat dari 0. Untuk position 0 itu tab 1 fragment, maka akan melanjutkannya ke tab 1 fragment. Kemudian position 1 akan melanjutkan ke tab 2 fragment. Untuk position 2 itu akan melanjutkan ke tab 3 fragment, dan untuk position 3 akan melanjutkan ke tab 4 fragment. Jika sudah, di sini pada wiki activity kita bisa lihat terdapat toolbar, kemudian ada tab layoutnya juga di sini, dan yang terakhir ada view pager untuk menampilkan isi konten yang ada di fragment-fragment yang sudah kita buat tadi. Kalau untuk tab layout ini nanti akan menampilkan beberapa tab yang sudah kita buat yang ada di
wiki activity nih, tab-tab yang tadi yang sudah ada ikonnya, maka akan ditampilkan ke tab layout. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke langsung aja kita coba ke bagian demo. Oke, di sini kita bisa langsung login saja. Oke, di sini kita sudah login. Pada wiki tadi kita tampilkan dia di sini. Ini untuk halaman wiki tadi. Pada tab 1 kita menampilkan apa itu ONNX. ONNX adalah Open Neural Network Exchange, adalah standar terbuka untuk pertukaran model machine learning antar framework seperti PyTorch, TensorFlow, dan Scikit-learn. ONNX juga memastikan model dapat dilatih di satu framework lalu dijalankan di platform lain tanpa harus diubah kembali. ONNX juga didukung oleh banyak engine seperti ONNX Runtime, TensorRT, kemudian ada OpenVINO, ada CoreML, dan Unity Barracuda, sehingga dapat fleksibel digunakan di berbagai perangkat mulai dari PC, server, IoT, ataupun Android. Kemudian pada tujuan ONNX yaitu interoperabilitas antar framework, kemudian mempermudah deploy model ke berbagai perangkat, mempercepat inferensi melalui optimasi backend, menjadi standar umum untuk representasi model AI, dan mengurangi ketergantungan pada framework tertentu. Kemudian ada manfaat penggunaan ONNX. Yang pertama ada fleksibel dan mudah dipindahkan antar platform. Habis itu ada inferensi cepat karena optimasi graph. Ukuran model lebih kecil, cocok untuk aplikasi real time seperti kamera atau game, dan future proof dan tidak bergantung framework tertentu. Contoh penggunaan ONNX di nyata, yang pertama ada kamera Android untuk mendeteksi wajah atau objek, AI pada game engine seperti Unity Barracuda, sistem rekomendasi pada perusahaan teknologi. Itu ada kamera CCTV pintar untuk face dan plate recognition, dan robotika autonomous system untuk navigasi dan tracking objek. Itu untuk tab 1. Kemudian untuk tab 2 menjelaskan tentang struktur file ONNX, yang mana file ONNX merupakan file binary berdasarkan protobuf atau model proto yang berisi detail lengkap model AI. Struktur utama model ONNX terdiri dari guard, node operator, node auto operator, tensor board, object version, dan metadata tambahan. Untuk graph sendiri, graph menyimpan alur operation matematika model, berisi node operasi, conf, value, add. Kemudian ada tensor input atau output, serta hubungan antar node. Untuk node atau operator, ONNX mendefinisikan operator standar sehingga model berjalan di berbagai backend. Contohnya seperti conf, value, getNum, matmul, sigmoid, dan lain-lain. Yang ketiga ada tensor bobot. Bobot disimpan dalam format float 32, float 16, atau int 8, tergantung optimasinya. Bobot meliputi weight, bias, dan parameter layer lainnya. Yang terakhir ada offset version. Offset version menentukan versi operator yang digunakan. ONNX Runtime hanya mendukung opsi offset tertentu, jadi offset harus sesuai. Itu untuk tab 2. Kemudian untuk tab 3 menjelaskan tentang konversi PyTorch ke ONNX. PyTorch dapat mengekspor model ke ONNX menggunakan fungsi torch.onx.export, yang mana membutuhkan data dummy input, offset version, input names, dan output names. Kemudian bisa konversi TensorFlow ke ONNX, yang mana
Dan TensorFlow dapat dikonversi ke ONNX menggunakan tool TF2ONNX. Kemudian model save model dan dapat langsung dikonversi melalui script atau modul Python. Dan terakhir konversi scikit-learn ke ONNX. Model machine learning klasik seperti Rhinoforest, SVM, Logistic Regression, dan MPL Classifier dapat dikonversi menggunakan library SKL2ONNX. Dan terakhir pada tab 4, dataset yang digunakan. Dataset yang dapat digunakan pada proyek Aquafun meliputi gambar ikan air tawar, kualitas air seperti jernih atau keruh, kemudian kondisi permukaan kolam atau sungai. Dataset dapat berasal dari Kaggle, dataset kampus, maupun foto secara manual. Kemudian fitur atau input yang diekstrak itu ada warna air, tekstur permukaan air, kemudian ciri visual ikan seperti sirip ataupun ukuran tubuh. Output modelnya menghasilkan output berupa deteksi ikan, analisis kualitas air, dan nilai probabilitas masing-masing kelas. Dan terakhir, bagaimana ONNX digunakan pada Aquafun. Jadi pada model CNN dilatih di PC menggunakan PyTorch atau TensorFlow, kemudian dikonversi ke ONNX. Model ONNX yang ringan kemudian dijalankan melalui ONNX Runtime Mobile pada aplikasi Aquafun untuk melakukan prediksi real-time dari kamera. Oke, mungkin berikut untuk bagian wiki ONNX dan yang menjelaskan informasi tentang ONNX. Saya Fikri Rasif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.